Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Berdasarkan data yang dihimpun oleh RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga Selasa 22 November pukul 7:15 waktu Indonesia Barat, total korban gempa bumi adalah 460 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 93 orang. Tenaga medis dikerahkan secara maksimal dengan 40 dokter spesialis, utamanya dokter bedah tulang untuk menangani para korban. Berdasarkan data yang dihimpun oleh RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga Selasa 22 November pukul 17:15 waktu Indonesia Barat, total korban gempa bumi yang datang ke RSUD Sayang adalah 460 orang dan 125 korban dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Rumah Sakit Syamsuddin Bunut Sukabumi. Sementara itu, ada sebanyak 93 orang korban meninggal dunia yang dibawa ke RSUD Sayang. Di antaranya 62 korban meninggal dunia adalah anak dan 31 lainnya orang dewasa. Kepala Bagian Umum RSUD Sayang Kabupaten Cianjur Anwar Amin, Selasa 22 November mengatakan, tenaga medis dikerahkan secara maksimal dengan turut dibantu petugas gabungan TNI Polri, BNPB, perangkat daerah, hingga para relawan. Sebanyak 40 dokter spesialis pun disiagakan, utamanya dokter bedah tulang, untuk menangani para pasien korban gempa Cianjur. Alhamdulillah untuk masalah SDM, terutama dokter spesialis, semua turun. Ada 40 spesialis yang datang dari mulai malam juga, udah standby. Dokter umum ada 20, semua tidak ada yang tinggal di rumah. Semua spesialis datang sini, apalagi bedah tulang itu sendiri. Anwar menegaskan kebutuhan para pasien dapat terpenuhi berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Salah satunya Kementerian Sosial yang memberikan velbed dan alat penunjang lainnya. Meski sedang berfokus pada penanganan pasien korban gempa, RSUD Sayang tidak memberhentikan dan masih tetap melayani para pasien rawat jalan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Putri Hanifah, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Polrestabes Bandung mengirimkan ribuan paket makanan, sembako, pakaian, hingga selimut untuk warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah tenaga medis juga diperbantukan untuk menangani para korban bencana. Jajaran Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengirimkan ratusan paket sembako untuk warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Paket sembako tersebut terdiri dari 1,5 ton beras, 490 dus mie instan, 64 paket minyak goreng, 70 dus air kemasan, pakaian layak pakai hingga selimut. Tidak hanya bantuan logistik, Polrestabes Bandung juga mengirimkan sejumlah tenaga medis untuk membantu penanganan korban di lokasi bencana. Pelaksana tugas Wakapolrestabes Bandung AKBP Asep Puciono saat melepas pemberangkatan bantuan Selasa 22 November mengatakan, bantuan tersebut nantinya akan dibawa menuju posko khusus di sejumlah titik yang menjadi lokasi terdampak paling parah bencana gempa bumi. Kami dari pejabat utama dan juga polsek jajaran memberikan bantuan kepada rekan-rekan kita yang ada di wilayah Cianjur, yaitu akibat gempa bumi kemarin. Ada tim kesehatan kami sudah menyiapkan dan menunggu dari Dokes Polda untuk personil kita meluncur ke wilayah Kota Cianjur. Di sana kita sambil menunggu, pastinya ada posko khusus di sana, apakah di Rumah Sakit Sayang ataupun di rumah sakit mana. Hingga saat ini kepolisian bersama sejumlah pihak masih melakukan evakuasi terhadap para korban di lokasi bencana. Berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah korban pada bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur mencapai 162 jiwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperkirakan jumlah korban luka maupun meninggal dunia akibat gempa bumi di Cianjur pada Senin 21 November akan terus bertambah. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri untuk mendata korban-korban di tempat terpencil. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan jumlah korban gempa Cianjur kemungkinan masih akan bertambah karena diduga masih banyak warga yang terjebak di lokasi terdampak gempa berkekuatan magnitudo 5,6 tersebut. Untuk itu saat meninjau korban gempa yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur pada 21 November malam, dia menyatakan telah berkoordinasi dengan tim dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung agar ambulans dan tim medisnya diarahkan ke Cianjur untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban terdampak yang tidak tertangani secara medis. Pria yang akrab disapa Emil itu pun menyatakan telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan BPBD, khususnya yang bertugas di desa-desa agar segera memberikan data terkait situasi yang terjadi, mengingat kondisi geografis Cianjur yang memiliki banyak tempat terpencil. Selain juga memerintahkan segala kegiatan kedaruratan untuk sementara dilakukan di tempat terbuka. Karena situasi masih chaos, suasana juga masih dilanda ketakutan, maka kegiatan kedaruratan banyak dilakukan secara outdoor untuk mengantisipasi gempa susulan yang memang terjadi. Lebih lanjut, mantan wali kota Bandung itu mempersilahkan apabila ada relawan kebencanaan atau kesehatan yang ingin membantu, asalkan mereka melaporkan semua kegiatannya ke posko gempa di pendopo Bupati Cianjur. Dinas Bina Marga pun telah diminta untuk mengatasi jalur yang tertutup longsor akibat gempa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Barat Dani Ramdan mengklarifikasi jumlah korban 162 orang berdasarkan laporan tiap camat, sedangkan data valid yang berhasil dihimpun sebanyak 103 orang. Pihaknya masih terus mengupayakan pencarian korban yang selamat maupun meninggal dunia yang masih hilang tertimbun di antaranya di Kecamatan Cugenang. Gempa bumi bermagnitudo 5,6 di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur merusak bangunan hingga ratusan unit. Dari 5 kecamatan yang terdampak, kerusakan terparah berada di Kecamatan Cugenang dan Cianjur. Gempa tektonik dengan kedalaman 10 km itu merusak setidaknya 500 bangunan baik rusak ringan hingga berat. Salah seorang warga Desa Nagra, Kecamatan Cugenang, Ai, mengaku bersyukur bisa selamat ketika gempa terjadi. Oh, keras banget, Pak. Sampai begitu nggak langsung getaran, langsung gitu aja rumah. Langsung roboh semua. Cuma alhamdulillahnya si Dede sama si bayi itu ketulungan sama ibu. Menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat, Dani Ramdan, Selasa 22 November, jumlah korban sebanyak 162 orang berasal dari laporan camat. Sedangkan data yang berhasil divalidasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur sebanyak 103 orang. Kalau total seharusnya dari laporan berbagai camat itu 162 data angkanya. Tapi kalau yang kami validasi sesuai dengan di rumah sakit itu masih di 103. Jadi yang sisanya itu memang masih tercecer. Dani menambahkan pihaknya mengerahkan aparat gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan untuk melakukan pencarian korban yang masih hilang tertimbun reruntuhan. Kendala yang dihadapi oleh aparat adalah akses masuk lokasi yang terhalang oleh puing-puing rumah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Selasa 22 November di Cianjur, Jawa Barat menyampaikan rasa bela sungkawanya kepada para korban gempa bumi Cianjur dan meminta untuk mendahulukan proses evakuasi penyelamatan para korban. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak untuk dapat kembali dibangun dengan standar bangunan yang anti gempa. Presiden RI Joko Widodo Selasa 22 November meninjau langsung lokasi longsor akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat dan menyampaikan rasa bela sungkawanya kepada para korban. Presiden Jokowi juga meminta untuk mendahulukan proses evakuasi penyelamatan korban gempa bumi Cianjur. Adapun nantinya pemerintah akan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Bagi rumah dengan rusak berat akan diberikan bantuan senilai 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, sementara kerusakan ringan 10 juta rupiah. Namun, menurut Presiden hal yang paling penting dari pembangunan kembali rumah warga yang terkena gempa bumi itu nantinya adalah wajib memakai standar bangunan yang anti gempa. Tapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan. Sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti gempa. Dalam tinjauan kali ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, KSAD Dudung Abdurrahman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Dari Cianjur, Jawa Barat, Putri Hanifah Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara mewartakan. Sandiaga Salahuddin Uno pada Senin 21 November mengatakan sejumlah negara seperti Amerika dan Australia menempatkan posisi Indonesia sebagai negara sangat diperhitungkan di dunia. Hal tersebut menurutnya memberikan efek multiplayer dari segi promosi seluruh aspek dari Indonesia, bukan hanya dari wisata ekonomi kreatif, tapi juga dari ekonomi secara keseluruhan. Pernyataan para pemimpin atau Leaders Declaration yang dihasilkan dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20 menekankan peran penting pariwisata untuk pemulihan global. Untuk itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam konferensi pers di Jakarta Senin 21 November mengatakan sejumlah negara seperti Amerika dan Australia menyampaikan bahwa presidensi KTT G20 menempatkan Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dunia. Di samping itu, presidensi G20 Indonesia juga memberikan multiplier effect ekonomi secara menyeluruh termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berarti itu langsung mendapatkan satu efek multiplier dari segi promosi seluruh aspek dari Indonesia. Bukan hanya pariwisata dan ekonomi kreatifnya, tapi juga dari ekonomi secara keseluruhan, dari perdagangan, juga industri, karena Indonesia ini sekarang sangat diperhitungkan. Dan apa yang kita berhasil lakukan terobosan di G20 ini menjadi inspirasi bagi India yang akan melanjutkan keketuaan G20. Lebih lanjut, Sandiaga memproyeksikan Indonesia pada tahun ini akan menuju pemulihan kedatangan wisatawan mancanegara dengan angka 3,6 juta pada akhir tahun ini. Terlebih juga mobilitas wisatawan domestik yang juga akan terus didorong diperkirakan 1,4 miliar pergerakan akan tercapai pada tahun 2023. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan.
Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.